Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat yang patut dan seharusnya kita teladani dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat pemaaf. Dan ini merupakan akhlak yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan terhadap orang-orang yang menyakiti terhadap diri beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah manusia untuk berbuat ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari perbuatan-perbuatan orang jahil. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk menjadi sosok pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau yang selalu menyakiti dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia dinyatakan sebagai orang gila, majnun. Dikatakan juga dia sebagai penyair yang ulung. Juga dikatakan beliau sebagai tukang sihir. Namun tetap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan terhadap makian dari musuh-musuh beliau. Karena memang beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan kepada siapapun. Dan ayat ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu ketika salah seorang sahabat datang ke Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaplikasikan, dilaksanakan, diamalkan selama beliau hidup, sehingga beliau dinyatakan sebagai Al-Qur'an yang hidup dan berjalan di muka bumi, karena kehidupan beliau merupakan manifestasi daripada Al-Qur'an. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemaaf ini, beliau memaafkan terhadap penduduk Taif yang menyakiti beliau secara fisik maupun secara lisan. Beliau memaafkan dan tidak ada sekat-sekat, tidak ada sakit hati pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah termasuk akhlak yang terbaik. Dan juga beliau suatu ketika bersama dengan sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amir, kemudian beliau menyatakan, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, tidakkah saya kabarkan kepadamu tentang akhlak yang terbaik bagi penduduk dunia maupun penduduk akhirat? Yang pertama, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'aka. Engkau dapat menyambung tali silaturrahim kepada kepada kerabat yang memutus hubungan kekerabatan denganmu. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man harumaka. Engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang kedua,
wa ta'fu amman zalamaka, engkau memaafkan terhadap orang yang menyakiti dirimu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini merupakan akhlak yang terbaik, di mana hal ini termasuk bagian dari kecerdasan emosional. Yang pertama, kita disuruh menyambung hubungan silaturahim. Berarti kecerdasan emosional kita berjalan ketika ada kerabat yang memutus hubungan silaturahim, ketika ada kerabat yang memusuhi kita, kemudian kita memiliki empati, sifat sosial, mendatangi ke rumah orang yang memutus, keluarga yang memutus silaturahim dengan kita, kemudian kita datang, terlebih dahulu kita datang dan minta maaf, datang ke rumahnya, berbicara di situ, maka disinilah termasuk akhlak yang terbaik. Karena pada umumnya ketika di antara kerabat itu putus hubungan silaturahimnya, kemudian saling bermusuhan, ada di antara manusia yang terus keputusan tersebut, hubungan silaturahimnya yang putus tersebut sampai akhir hayatnya. Maka hal ini merupakan sifat yang buruk, sifat yang tercela. Justru sebaliknya, ketika hubungan silaturahim tersebut terputus, maka dirajut kembali, dilakukan lagi hubungan silaturahim dengan keluarga. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa tu'ti amman harumaka, dan engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Inilah akhlak yang terbaik. Inilah bagian dari kecerdasan emosional yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang pada umumnya ketika tidak pernah berlaku baik kepada yang lainnya, maka orang yang tidak pernah berbuat baik, orang yang tidak pernah memberi, pada umumnya orang tersebut jarang mau membalas, mau memberikan kebaikan. Karena menurut anggapan umum, orang yang tidak pernah memberi jasa, berbuat baik, ngapain mau dibantu, ngapain mau ditolong. Justru akhlak yang terbaik, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, orang yang tidak pernah memberi, orang yang tidak pernah melakukan kebaikan dengan memberi, dengan berinfak, dengan bersedekah, datangilah kemudian berilah dia. Inilah akhlak yang terbaik. Dan inilah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dikatakan sosok yang paling dermawan, yang orang yang memberi dan orang yang tidak pernah memberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan untuk memberinya. Yang ketiga, akhlak yang terbaik, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk hal yang berat. Karena pada umumnya manusia ketika tersakiti, maka dia ingin pada dirinya untuk membalas orang yang menyakiti kita. Dan terkadang hal tersebut tersimpan lama sampai ingin sekali membalasnya. Maka hal tersebut unek-unek rasa sakit hati ketika disimpan pada diri seseorang yang tersakiti, maka bisa menyebabkan stres. Supaya rasa stres tersebut tidak ada hilang dari diri seseorang ketika dia tersakiti, yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memaafkan, melapangkan hatinya, ridha dan memaafkan terhadap orang yang menyakitinya. Inilah akhlak yang terbaik. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam riwayat yang lain, tidaklah seseorang memberikan maaf kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini patut kita teladani, sifat-sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sifat pemaaf, sifat pemalu, selalu memberi
dan juga beliau selalu memberi kepada yang lainnya. Beliau juga sifatnya tersenyum ketika berhadapan dengan sahabat-sahabatnya.